Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bu Pena 3A halaman 61. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia juga sama seperti kucing lainnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Masa hamil kucing Persia antara 53 sampai 67 hari. Kucing Persia dapat melahirkan 2 sampai 5 anak sekaligus. Kita lanjut halaman 62. Nomor 1. Mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara? Jawabannya adalah karena kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Nomor 2. Bagaimana cara merawat kucing Persia agar rambutnya tetap indah? Jawabannya adalah rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Gunakan sisir yang terbuat dari logam. Diberi makanan khusus yang mengandung nutrisi yang cukup. Nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pilihlah satu gambar. Tuliskan cara merawat hewan yang kamu pilih. Gunakan kosakata yang tepat saat menulis. Kakak akan pilih gambar ikan ya. Jawabannya adalah ikan. Cara merawat ikan adalah meletakkan ikan di akuarium, diberi makan dan diganti air di akuarium secara rutin. Lanjut halaman 63. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Apa saja keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran. Nomor 2. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soalnya. Saat bermain di sekolah, Ujang dan teman-teman biasa berbicara menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Semester ini, mereka mendapat teman baru bernama Jonas. Jonas berasal dari Papua. Jonas tidak mengerti yang diucapkan teman-temannya saat bermain. Teman-teman tetap mau bermain dengan Jonas. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah yang A. Apakah teman-teman Jonas menjaga persatuan dalam keberagaman? Jawabannya adalah ya, benar. Teman-teman Jonas menjaga persatuan. Yang B. Apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Apa manfaat yang kamu rasakan? Ceritakan pengalamanmu tersebut. Jawabannya adalah ya, saya sudah bersatu dalam keberagaman. Ketika kami melakukan piket kelas, kami melakukan secara bersama-sama sehingga kelas menjadi lebih cepat bersih dan pekerjaan juga menjadi lebih ringan.
Lanjut ke halaman 64, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Perkembangbiakan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nomor 1. Jelaskan proses daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah mula-mula ikan dewasa bertelur, lalu telur ikan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil hingga jadi ikan dewasa. Nomor 2. Carilah arti kosakata berikut. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Yang A. Tumbuh. Artinya bertambah besar atau sempurna. Contoh kalimatnya, badan Edo tumbuh besar. Yang B. Dewasa. Artinya telah mencapai kematangan kelamin. Contoh kalimatnya, anak kucing itu kini tumbuh dewasa. Yang C. Larva. Artinya serangga berupa ulat yang belum dewasa. Contoh kalimatnya, telur ikan berubah menjadi larva. Yang D. Daur hidup. Artinya tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup mulai dari kecil hingga dewasa. Contoh kalimatnya, saya meneliti daur hidup ikan. Kita lanjut halaman 65, matematika, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Di sebuah peternakan terdapat 3 kandang ayam besar. Setiap kandang berisi 112 ayam. Berapa jumlah seluruh ayam di peternakan tersebut? Kita hitung ya adik-adik, 112 dikali 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya 336. Lanjut ke halaman 66, soal nomor 2. Di sebuah agen terdapat 6 peti telur ayam yang masing-masing berisi 150 telur. Berapa jumlah seluruh telur ayam yang ada di agen tersebut? Kita hitung ya. 150 dikali 6. 0 kali 6, 0. 5 kali 6, 30. Simpan 3. 1 kali 6, 6. Tambah 3, 9. Jadi hasilnya 900. Nomor 3. Di sebuah peternakan ikan lele terdapat 3 kolam besar yang masing-masing diisi 240 ikan lele. Berapa jumlah seluruh ikan lele yang ada di peternakan tersebut? Kita hitung ya, 240 dikali 3. 0 kali 3, 0. 4 kali 3, 12. Simpan 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1 jadi 7. Jadi hasilnya 720. Sekarang muatan bahasa Indonesia, keterampilan, kinerja praktik. Oke, kita di halaman 66 itu menceritakan daur hidup kupu-kupu. Langsung ke soal nomor 3-nya aja ya. Jelaskan daur hidup kupu-kupu. Jawabannya adalah telur kupu-kupu berubah menjadi larva atau ulat. Setelah itu, larva atau ulat akan menjadi kepompong. Kemudian, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Kita lanjut halaman 68 ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menjaga persahabatan dengan teman? Jawabannya banyak sebenarnya ya. Salah satunya yaitu membantu teman saat mengalami kesulitan, mau bekerja sama yang baik dengan teman, dan peduli dengan teman. Nomor 2, bacalah cerita berikut dengan cermat. Setelah itu, jawablah pertanyaannya. Saat jam istirahat, Dedi dan teman-teman bermain bersama. Mereka bingung dengan permainan yang ingin dimainkan. Jonas mengusulkan untuk bermain sepak bola. Dedi kurang setuju karena permainan itu dapat membuat baju mereka kotor dan berkeringat. Dedi mengusulkan bermain tebak gambar. Pertanyaannya, yang A. Apa akibat dari sikap Jonas terhadap persatuan antar teman?
Jawabannya adalah sikap Jonas dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antar teman. Soal yang B, apa yang seharusnya dilakukan saat menerima saran? Ceritakan jawaban dan alasanmu. Jawabannya adalah saat menerima saran, kita harus menghargai saran tersebut. Jika saran tidak diterima, sampaikan secara santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Apa yang harus dilakukan agar mereka tetap dapat bermain bersama? Jawabannya adalah berdiskusi bersama untuk menentukan permainan yang paling banyak diminati teman-teman. Lanjut ke halaman 69, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Daur hidup katak. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya, ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Nomor 1. Adakah kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan tersebut? Tuliskan dan carilah artinya di dalam kamus. Jawabannya adalah ya ada, yaitu kata metamorfosis, artinya berubah bentuk. Kecebong artinya larva binatang katak. Paru-paru artinya organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A. Bagaimana cara katak berkembang biak? Jawabannya adalah katak berkembang biak dengan bertelur. Yang B. Perubahan apa yang terjadi pada kecebong? Jawabannya adalah kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang lalu tumbuh kaki depan. Yang C. Apa yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa? Jawabannya adalah ekor katak muda akan menghilang. Yang D. Jelaskan daur hidup katak menggunakan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah telur katak akan berubah menjadi berudu di dalam air. Setelah itu, berudu akan tumbuh 2 kaki di belakang dan 2 kaki di depan. Lalu kecebong akan berubah menjadi katak muda berekor. Lalu ekor katak muda akan menghilang dan berubah menjadi katak dewasa. Nomor 3. Urutkan kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Yang A. Katak, strip katak, strip tumbuh, strip dewasa, strip menjadi strip muda. Jawabannya adalah katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Yang B. Menjadi strip berubah, strip akan, strip berekor, strip berudu, strip katak. Jawabannya adalah berudu akan berubah menjadi katak berekor. Yang C. Kecebong, strip menetas, strip telur, strip menjadi strip katak. Jawabannya adalah telur katak menetas menjadi kecebong. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.